Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seluruh makhluk di langit dan di bumi bertasbih kepada Sang Pencipta dengan isyarat kondisi dan ucapan huwa. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, langit yang 7, bumi dan semua di dalamnya bertasbih kepada Allah. Tidak ada sesuatu pun melainkan bertasbih memujinya. Tetapi kalian tidak mengerti tasbih mereka. Sesungguhnya Dia adalah Maha Penyantun dan Maha Pengampun. Bertasbih berarti menyucikan. Itu adalah bentuk zikir tersembunyi yang tidak dipahami kecuali sebagai isyarat yang menunjukkan keberadaan zat yang mengadakan, Maha Esa, Maha Kuasa, dan Maha Suci dari segala sifat makhluk. Seorang penyair berkata, Maha Suci Zat yang Maha Agung, seluruh jejak di alam berzikir kepadanya. Atas banyaknya pelajaran, segala sesuatu menjadi zikir yang layak baginya. Benda mati serta hewan dan pepohonan masing-masing memiliki bahasa sendiri dan bertasbih kepadanya. Masing-masing menyucikannya dari alam makhluknya. Dialah zat yang ilmunya menjangkau semua, sementara tak satu pun pikiran menjangkaunya. Abu Bakar Al-Shibli bertutur, aku berjumpa dengan seorang wanita Habsyah yang sedang linglung. Ia berlari dan berjalan dengan cepat. Aku berkata kepadanya, wahai ibu, kasihanilah dirimu. Dia, huwa, ujarnya. Dari mana engkau? Tanyaku. Dari dia, jawabnya. Kemana engkau hendak pergi? Kepada dia. Maksudnya adalah huwa. Apakah yang kau inginkan dengan dia? Katanya lagi, dia. Huwa, siapakah namamu? Dia bilang lagi, huwa, dia. Akhirnya aku bertanya, berapa kali engkau menyebut huwa? Lisanku tidak pernah lelah menyebut dia sampai aku berjumpa dengan dia, tegasnya. Lalu ia mendendangkan. Kehormatan cintaku kepadamu tak tergantikan. Hanya engkau yang kutuju. Tidak ada yang lain. Tergila-gila kepadamu. Mereka menganggapku sakit. Ku jawab bahwa sakit ini tak pernah lenyap dariku. Al-Shibli kemudian berkata kepada wanita itu, wahai hamba Allah, apakah yang kau maksud dengan huwa? Apakah Allah? Mendengar nama Allah disebut, napasnya langsung terengah-engah. Lalu ia meninggal dunia. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala merahmatinya. Al-Shibli melanjutkan perkataannya, ketika aku hendak mengurus jenazahnya dan menguburnya, tiba-tiba aku mendengar suara, wahai Al-Shibli, barang siapa mabuk cinta kepada kami, linglung mencari kami, terus berzikir mengingat kami, lalu meninggal dengan nama kami, biarkanlah ia kepada kami. Pengurusannya menjadi kewajiban kami. Segera saja aku menoleh kepada suara itu, namun aku tidak melihat siapa-siapa. Aku terhijab. Aku pun tidak tahu apakah wanita itu diangkat atau dikubur. Semoga Allah mengampuninya, kata Shibli. Kemudian seorang penyair lagi berkata, cinta tak lain adalah mati mabuk kepayang dan tuli dari segala yang akan ditinggalkan. Engkau tunjukkan seluruh perkataan cinta, sementara mereka mabuk oleh wajah cantiknya. Perhatikanlah
bagaimana nama tunggal ini, Allah, dan setiap hurufnya mencakup seluruh makna. Inilah nama yang teragung, inilah nama ketuhanan yang dengannya seluruh makhluk diatur, bumi dihamparkan, dan langit ditinggikan. Dengan nama ini pula, surga yang penuh kenikmatan dihiasi dan neraka dinyalakan untuk para penentangnya. Allah adalah nama zatnya. Ia menghimpun raja dan kerajaannya, dan hak pun mencakup keseluruhan. Mengapa Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Allah adalah sumber cahaya langit dan bumi. Artinya, dialah yang mengadakan, menampakkan, dan menyinarinya setelah sebelumnya langit dan bumi tiada. Sesungguhnya kami mewarisi bumi dan semua yang ada padanya, dan kepada kamilah mereka dikembalikan. Tidakkah kamu mengetahui bahwa Allah, pemilik kerajaan langit dan bumi, Dia mengajab siapa yang dikehendakinya dan mengampuni siapa yang dikehendakinya, dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Pada setiap lafal nama Allah ini terdapat rahasia yang menakjubkan serta makna, hikmah, pengertian, dan pengetahuan yang istimewa. Pada nama yang sempurna ini terkandung hal yang mengagumkan. Carilah dan pahamilah, insya Allah engkau akan menemukannya. Penyair berkata, wahai yang bersungguh-sungguh mencari rahasia namanya, carilah, pasti engkau diberi petunjuk untuk mencapai tujuan muliamu. Carilah, niscaya engkau menemukan arti bentuk huruf-hurufnya, sebuah makna menakjubkan berupa sunnah yang paling terang. Dengannya kesempurnaan demikian mulia di ufuk nan tinggi. Sepanjang anugerah yang menyibak selubung tertinggi, sebuah prinsip agung mengalir pada setiap makrifat. Simaklah makna-maknanya melalui mulut dan telinga. Itu adalah bentuk ketundukan dalam permata tauhid. Lewat nama agungnya, itulah arif yang cerdas. Dialah yang maha agung, yang membuat wujud ini mulia. Alam atas maupun alam bawah tak mungkin ada tanpa Dia. Rahasia alif mengalir tersembunyi dalam huruf H. Memahaminya adalah karunia paling mulia. Pada huruf awalnya terdapat permatanya yang paling utama, sementara pada huruf akhirnya terdapat ruh tanpa raga. 4 huruf ini Allah, berusahalah ketahui makna-maknanya, gapailah hikmahnya, baik sendiri maupun terlihat orang. Itulah alif yang diikuti oleh 2 lam sebelum H yang menentukan perjalanan zaman. Alif lam lam H. Yang kumaksud adalah Allah, nama tunggal zatnya. Ketahuilah hakikatnya, wahai sebaik-baik yang bisa dipercaya. Sebutlah ia selalu jika engkau memiliki perhatian. Ketahuilah adab terhadapnya, pasti kebutuhanmu tercukupi. Angkatlah hijabnya dan obatilah penyakit dengannya. Dengannya hapuslah derita setiap orang yang terkena ujian. Keluarkanlah dengannya mutiara dari lautan ma'rifat. Angkatlah mutiara itu hingga naik ke tanah air ini. Curahkan jiwa untuknya pada setiap potensi yang diberikan. Jagalah seluruh rahasianya dari setiap orang yang mendapat ujian. Yang tidak menggapainya telah rusak indranya, dunia dan sebagainya. Tempat yang mendatangkan penyesalan. Yang memahaminya mendapat petunjuk terang, seperti subuh yang mulia dengan ayat dan sunnahnya. Permata-permata itu tidaklah mahal bagi pencarinya, walaupun ia harus dibayar dengan harga tinggi. Permata kemuliaan tidak naik ke perasaan tinggi. Sejumlah makna menolak dalam permata keindahan. Dirimu selalu dalam pengawasan Tuhan yang memelihara. Selama kapanpun angin, ombak, dan kapal berjalan. Demikian, mudah-mudahan ini dapat bermanfaat bagi kita.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.